berjamaah dengan Abu Dzar tadi. Malam yang ke-6 dan malam yang ke-5 di sholat, yang ke-6 tidak. Ya. Itu menunjukkan Nabi itu tidak selalu sholat tarawih di bulan Ramadan selalu di masjid, tidak. Apalagi tadi di depan Nabi sholat, coba dibaca tadi yang awal pertama, malam kedua, terus malam ketiga atau keempat. Nah itulah, itu awal, kalau itu awal Ramadan. Mungkin awal pertama itu Abu Dzar belum ikut, memang Nabi tidak ajak-ajak kok salat itu. Halaman berapa dibaca? Halaman 5 Ustaz. Halaman 5 dibaca. An Aisyata ummil mukminina radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailatin fil masjidi fa shalla bi salatihi nasun summa shalla minal qabilati fa kasuran nasu summa ijtama'u minal lailati salisati awir rabiati falam yahruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aitul ladzi sanatum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufradu alaikum wa dzalika fi Ramadan. Rawahul Bukhari. Nah, perhatikan betul nih. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwasanya pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam di masjid. Maka orang-orang pun turut salat bersama beliau. Kemudian beliau salat pula pada malam berikutnya. Maka bertambah banyak orang yang mengikutinya. Kemudian malam ketiganya atau keempatnya mereka telah berkumpul, tetapi beliau tidak datang. Maka setelah pagi harinya beliau berkata, sungguh saya telah mengetahui apa yang kalian lakukan tadi malam, dan saya tidak berhalangan untuk datang kepada kalian. Hanya saja saya khawatir kalau sholat itu diwajibkan atas kalian. Kata Aisyah, kejadian tersebut pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari. Awal Ramadan. Nabi sholat pada malam Ramadan, malam pertama, ya. Kemudian ada sahabat yang melihat, mengikut di belakangnya. Nah, kemudian yang tadi malam pertama kan, yang tadi malam ikut, pagi harinya bercerita dengan sahabat-sahabatnya yang tidak ikut malam tadi. Dia cerita kalau malam salat bersama Nabi. Kemudian malam yang kedua yang ikut lebih banyak, karena tahu ya, Nabi tadi sholat itu tidak aja-aja sholat tarawih. Nabi sholat di masjid, langsung ada yang mengetahui ikut. Nah yang tadi ikut itu siang harinya bercerita dengan teman-temannya, maka malam yang kedua lebih banyak. Kemudian malam yang kedua lebih banyak tadi, siang harinya bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain, cerita lagi. Maka malam ketiga lebih banyak lagi. Malam ketiga atau malam keempat lebih banyak lagi. Tapi Nabi malah tidak datang. Ada Nabi di rumah. Maka beliau mengatakan, saya tahu pagi harinya ya, pagi harinya subuh cerita, saya tahu apa yang kamu lakukan. Sebetulnya saya tidak berhalangan untuk hadir. Artinya Nabi itu tidak bepergian, ya ada di rumah. Andai kata mau datang memang bisa, tidak berhalangan. Tapi sengaja Nabi tidak datang. Apa? Alasannya apa? Khawatir kalau sholat itu diwajibkan. Ya, khawatir kalau diwajibkan. Tapi Nabi itu sholat tarawih di masjid jamaah itu tidak selalu. Setelah banyak yang mengikut, Nabi malah nggak datang. Ya, kalau kita kan tidak kan, justru banyaknya sholat tarawih itu sholat malam, sholat di masjid itu malah kalau bulan Ramadan.
Ya. Nanti masjid-masjid penuh. Kadang ditambah tenda di depannya. Putri-putri ini tahu neng masjid, yang masjid, ya. Putra-putra ya begitu. Biasanya sholat wajib pun tidak ke masjid, bareng sholat tarawih. Ya, seolah-olah sholat itu wajib. Padahal Nabi sendiri ketika yang datang di masjid banyak, Nabi malah tidak datang, khawatir kalau itu nanti diwajibkan. Ya, dan Nabi apa terus tidak sholat tarawih? Oh jelas beliau sholat. Jelas. Oh, Nabi mengatakan mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berdiri qomar Ramadan, berdiri di bulan Ramadan maksudnya qiyamul lail. Siapa yang berdiri di bulan Ramadan maksudnya sholat malam, ya, dengan mengharap ridhonya Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Juga puasanya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, ya malam harinya sholat tarawih, ya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, itu tadi Abu Dzar tadi mengikuti sholat bersama Nabi, ya, akhir Ramadan tinggal 7 hari. 7 hari itu pun Nabi tidak selalu datang. Maka Abu Dzar tidak mengikuti Nabi pada malam yang ke 5 ya. Tadi malam 5 apa ke 6 tadi yang tidak ikut tadi. Nah itulah, jadi tinggal 7 hari saja. Tapi Nabi tidak selalu datang juga. 7 hari berturut 7 hari berturut tidak. Maka Abu Dzar tidak ikut itu ya. Yang tidak ada, beliau tidak sholat malam bersama kami sehingga tinggal 7 hari dari bulan itu. Lalu beliau sholat bersama kami hingga lewat sepertiga malam. Nabi kalau sholat tarawih habis sholat isya itu ya sampai sepertiga malam, lewat sepertiga malam. Saudara-saudara kuat nggak itu? Ya, karena sholatnya tarawih. Tarawih itu santai. Jadi bar salam, 2 rakaat salam, istirahatnya panjang. Ya, ambil kipas-kipas, istirahat panjang. Ya. Nanti sholat lagi, ya 2 rakaat salam, istirahat lagi panjang. Maka disebut tarawih itu karena pelaksanaan sholat itu istirahatnya panjang. Ya. 11 rakaat sampai sepertiga malam, lewat sepertiga malam. Hanya sepertiga malam kelewat. Di samping itu memang beliau yang dibaca panjang-panjang. Misalnya baca surat Al-Baqarah sampai selesai, surat Ali Imran sampai selesai. Oh, Nabi itu hafal Quran kok. Kalau kita kan Quran itu hafal. Ini Quran itu hafal toh. Nah, itulah. Maka itu. Nah, kalau kita lihat daripada pelaksanaan sholatnya Nabi, sebetulnya kita semua itu tidak ada yang tarwih. Ya, tidak ada yang tarwih. Ini ngono sok-sok padu rebutan, nyalah-nyalah ke. Sing bener 11. Namanya sing 23. Ya, jane sing 11 atau 23 kabeh ora tarwih. Coba kamu amati kan tidak tarwih semua. Ya toh? Mau lagi salam pertama, assalamualaikum nih diabani komburi, ayo ngadeg neh ngono. Ada, ya. Jadi rata orang nek sing tarwih itu nggak ada. Pelaksanaannya itu ya cepet-cepetan lah. Malah kadang-kala imamnya orang maca iftitah, soalnya ben cepet kok ya. Langsung takbiratul ihram Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, langsung gitu kok. Bar salat ya langsung. Nah ini jadi pengertian tarawih itu sholat dikerjakan dengan rileks, santai, istirahatnya panjang. Yang mengatakan sholat tarawih itu bukan Nabi, ya, tapi pelaksanaannya tarawih maka
Ya, sahabat-sahabat mengatakan bahwa sholatnya Nabi tarawih. Apalagi? Masih dari hadis tersebut. Dan lebih utama yang mana? Sholat tarawih dilaksanakan munfarid di rumah atau berjamaah di masjid, Ustaz? Kalau masalah lebih utama di mana, ya tentu sholat jamaah lebih utama. Ya, secara umum sholat jamaah itu lebih utama. Tapi kalau di rumah bisa tarawih, ya sholat jamaah tidak tarawih, ya lebih utama yang tarawih kan. Ya gue yang masjid apa tarawih? Ya, umumnya di masjid itu terus terang tarawih apa tidak? Tidak. Ya, kamu di rumah bisa tarawih, ya. Di masjid orang tarawih ngebut, kunewes gembrobios, lah ngebut ya. Jadi kalau namanya salat tarawih itu, ya lebih baik dikerjakan sendirian. Kalau memang di masjid tidak tarawih, di rumah bisa tarawih, lebih baik tarawih. Wong itu memang tarawih kok. Nah, di masjid boleh enggak? Boleh, tapi kamu tidak tarawih mesti. Ya. Kalau yang kamu tanyakan tentang tarawihnya, ya dah, jelas lebih bisa dilaksanakan di rumah dengan tarawih tadi. Tapi kalau yang dimaksudkan bukan tarawih, pokoknya sholat, ya, sholat malam juga, ya silahkan saja. Itu pun Nabi tidak menganjurkan. Kalau sekiranya lebih utama dengan berjamaah, mestinya dianjurkan oleh Nabi dengan berjamaah. Tetapi ya, daripada sholat di masjid sendiri-sendiri, memang lebih utama berjamaah. Ya, seperti yang praktekkan Umar bin Khattab tadi. Umar pas jalan-jalan di waktu malam hari keluar rumah. Kemudian dia di masjid, orang banyak, lah kok sholatnya sendiri-sendiri. Ada yang di sana, ada yang jamaah, ada yang sendiri-sendiri. Lah Umar berpendapat ini lebih baik saya satukan saja. Salah satu menjadi imam, yang lain biar makmum. Nah itu dah. Masa di masjid salatnya sendiri-sendiri. Sebagian sana ada yang jamaah, sebagian sana tidak, yang lain sendiri lah. Umar datang, terus dikumpulkan, dah salah satu jadi imam, yang lain makmum. Itu pun Umar tidak ikut, terus Umar pergi. Malam hari berikutnya datang, sudah baik, sudah rapi, artinya sudah tidak sendiri-sendiri, sudah jamaah. Nah Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini, gitu loh. Ya hanya itu, lainnya nggak ada. Bid'ahnya di mana nih bid'ahnya? Bid'ahnya di mana? Nah, kalau memang itu dikatakan bid'ah, ngaturnya tadi loh. Kalau sholat jamaahnya tidak bid'ah, karena memang Nabi pernah juga melakukan sholat berjamaah. Tetapi Nabi tidak mengatur, wong begitu Nabi sholat langsung orang datang mengikuti kok. Nabi itu kalau lihat Nabi sholat, berarti kok aku sholat apa, langsung ikut gitu saja. Maka pelaksanaan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus Nabi itu udah panjang istirahatnya. Nah, Umar melihat dalam masjid banyak orang kok sholat sendiri-sendiri. Bagian ada yang jamaah tapi makmumnya hanya beberapa orang, yang lain tidak. Mengapa kok tidak mau menyatu saja? Wong zaman Rasulullah ya dilakukan sholat berjamaah. Tarawih itu yang lain makmum, satu imam. Nah, itu dikumpul oleh imam. Lah mengumpulkannya itu kalau dikatakan itu bid'ah yang baik. Ya. Tapi kalau sholat jamaahnya, andai kata ya, sholat jamaah itu tidak dilakukan oleh Nabi, terus Umar buat odo-odo supaya berjamaah, lah itu bid'ah dolalah. Ya, karena jamaah itu sendiri itu dilakukan oleh Nabi. Ya. Ini wong banyak ngumpul di situ kok tidak menjadikan satu aja jadi imam. Nah, maka dikumpulkan oleh oleh Abu Bakar, oleh Umar. Umar sendiri tidak ikut gitu. Ya.
Dah, ini nah, itu kalau dikatakan bid'ah, ini sebaik-baik bid'ah. Ini yang namanya bid'ah hasanah gitu. Ya hanya itu mengatur sholat tarawih supaya berjamaah tadi. Lainnya itu nggak ada ditemukan bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik selain itu nggak ada. Adanya apa? Kullu bid'atin dalalah. Semua tiap-tiap yang bid'ah itu dalalah, sesat. Wa kullu dalalatin finnar, setiap yang sesat itu masuk neraka. Apalagi halaman 4 hadis yang di tengah. Ani bin Umar anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil laili. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna masna. Fa idza khasya ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat malam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maka apabila seseorang di antara kalian khawatir masuk subuh, hendaklah ia salat witir 1 rakaat. Yang serakaat itu mewitirkan untuk salat yang telah ia kerjakan. Hadis riwayat Muslim. Ustaz, biasa yang saya kerjakan salat tarawih pada saat 1 jam atau setengah jam sebelum salat subuh, yakni 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lalu istirahat makan sahur sambil nonton TV. Kemudian waktu imsak sudah dekat, saya lanjutkan sholat witir 1 rakaat karena hampir masuk waktu subuh. Apakah yang saya lakukan ini sudah benar, Ustaz? Sudah benar. Ya, sudah benar. Tadi kan boleh dikerjakan awal, boleh di tengah malam, boleh di akhir malam. Justru yang lebih afdol apabila dikerjakan di akhir malam, kan itu hadisnya tadi. Yang lebih afdol itu di akhir malam. Tapi boleh dikerjakan di awal malam sesudah sholat isya. Boleh dikerjakan di tengah malam. Tapi yang lebih afdol dikerjakan di akhir malam. Ya, boleh itu enggak salah, benar itu. Apalagi bagaimana kalau saya diundang untuk mengimami sholat tarawih berjamaah di masjid? Kalau dikerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lalu istirahat beberapa menit, lanjut lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lalu istirahat lagi beberapa menit. Setelah itu witir 3 rakaat. Jam 8 malam harus selesai. Yang dilakukan sholat 11 rakaat tersebut, yakni 8 ditambah 3. Apakah sudah disebut tarawih, Ustaz? Dan kalau 23 rakaat dilakukan dengan seperti itu, tetapi istirahatnya hanya 2-3 menit, jam 8 malam sudah selesai. Yang mengharuskan jam 8 harus sudah selesai, yang mengharuskan siapa? Tidak disebutkan, Ustaz. Ya. Nah itu tadi kan kamu sebutkan jam 8 malam harus sudah selesai. Didelok harus sudah selesai genah ora tarawih kuwi. Ya. Kamu ngimami gitu boleh juga. Buh disebut tarawih apa tidak, tapi sholatmu itu betul juga gitu loh. Artinya tidak memakai istirahat tadi juga boleh. Begitu salam selesai langsung berdiri lagi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 3 rakaat salam. Itu boleh juga. Tapi itu tidak tarawih gitu loh. Karena tarawih itu pelaksanaannya. Pelaksanaannya santai, rileks, ya. Maka Nabi kata-kata, kata Aisyah diterangkan Nabi sholat 4 rakaat. Jangan ditanya baiknya dan jangan ditanya panjangnya. Terus ber4 rakaat istirahat panjang sampai Aisyah melihat
kasihan, tampak lelah sekali. Jadi 4 rakaat, maka ada yang ada yang menjalankan sholat tarawih itu 4 rakaat. Ada enggak? 4 rakaat salam. Ada enggak? Nah, mungkin diambil dari hadis Aisyah tadi. Tapi kalau digadukke dengan hadis yang lain, Nabi ditanya bagaimana Rasulullah pelaksanaan sholat malam, Nabi menjawab sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, kalau digabungkan menjadi 1 tadi berarti Nabi itu kalau sholat tarawih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, setelah dapat 4 rakaat istirahat panjang. Istirahatnya panjang. Ya, gitu. Kalau saudara ngimami begitu tadi ya boleh saja. Tidak pakai istirahat ya boleh kok. Tapi itu tidak tarawih gitu loh. Apalagi apakah ada tuntunannya saat imam akan berdiri sholat mandoi para jamaah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad dengan speaker. Lalu dijawab para jamaah, ya Rasulullah, dengan sangat keras. Lalu apa yang harus dilakukan imam apabila berdiri langsung lalu diikuti oleh makmumnya, Ustaz? Jadi kalau seperti tadi sampai hari ini saya belum tahu dalilnya, tapi sudah tahu banyak orang praktek. Kalau dalilnya saya belum tahu, ya. Nah, karena belum tahu ya kita tidak mengamalkan seperti itu. Nah kalau terus yang dilakukan apa? Kalau memang makmumnya itu mau menjadi makmum, kalau sudah salam, loh imamnya kok ngadeg lagi? Ora sah diabani mesti melu ngadeg kalau memang dia mau ikut, ya tak? Mau ikut makmum tadi. Tapi kalau memang tidak mau ikut, buat diabanono ya ora mangkat. Kamu perhatikan saja. Kadang-kadang imam wis ngabani masih enak-enak kok ya. Ya, ngabani mau begitu jawab ya ada lagi jawabnya ya Rasulullah itu ada yang menjawab ya Rasul alaihi salam itu ya ada ya dah ya memang orang enek batokan sing baku ya jawabnya sak karepe ya. Nah nanti kalau sudah tarawih sudah rada akhir-akhir itu yang biasanya yang anak-anak muda biasanya orang sholat malam kok sholat malam. Kuna imame wis rampung maca Fatihah, baru baca surat lam yalid walam yulad, baru nusul gurduk Allahu Akbar, ngerampungnya bareng. Ya gitu ya. Nah, enggak ngerti sholat. Kalau kamu sudah ketinggalan Fatihah itu sudah ketinggalan kamu. Ya. Maka perintahnya kalau kamu jamaah itu kalau imam bertakbir, idza kabaro fakabiru. Kalau imamnya mulai bertakbir Allah Akbar, segera kamu nyusul Allah Akbar. Jangan nunggu imamnya Fatihah rampung lagi nyusul, kamu ketinggalan itu. Walaupun ikut ruku, karena ada yang berpendapat asal masih bisa mendapatkan ruku, ya ikut ruku tak ketinggalan. Nah, pendapat itu ya. Kalau menurut tuntunan yang sebenarnya, kalau kamu sholat ketinggalan Fatihah itu sudah tinggal. Karena Nabi kita mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dikatakan sholat kalau tidak membaca Fatihah. Fatihahnya tadi tidak dapat, maka ketinggalan. Apalagi Brosur halaman 6 dari hadis yang paling bawah. An Aisyata qalat min kulli laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awalil laili wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila sahari. Rawi Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, dalam seluruh bagian malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan witir di permulaan malam, di pertengahannya dan di akhirnya, hingga witirnya selesai pada waktu sahur. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan,
Di hadis ini Nabi mengerjakan witir di awal, pertengahan, dan di akhirnya. Apakah Nabi tidak tidur? Karena di hadis yang lain Nabi juga sholat tetapi juga tidur, Ustaz. Kamu tidak paham ya. Itu maksudnya Nabi itu pernah sholat witir itu di permulaan malam. Sudah selesai ya tidur. Tapi kadang-kala Nabi sholat witir di pertengahan malam. Kadang-kala Nabi sholat witir di akhir malam. Gitu loh. Maka tadi diterangkan sholat witir itu boleh di awal malam, boleh di tengah malam, boleh di akhir malam. Itu semuanya pernah dikerjakan oleh Nabi. Jadi kok terus awal malam sholat, tekan tengah malam, akhir malam, opora tidur. Maka kalau kamu baca, coba dia baca lagi artinya. Diperhatikan itu. Ayo. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dalam seluruh bagian malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan witir di permulaan malam, di pertengahannya, dan di akhirnya, hingga witirnya selesai pada waktu sahur. Ya, paham nggak? Ya, di seluruh seluruh bagian malam, ya, dalam seluruh bagian malam, Rasulullah itu pernah mengerjakannya di awal malam, pernah mengerjakannya di pertengahan malam, pernah mengerjakannya di akhir malam. Sampai kalau dikerjakan di akhir malam itu sampai pada waktu sahur, ya, karena waktu subuh habis. Kalau kamu sampai akan masuk subuh khawatir, ya, tidak cukup mau sholat 3 rakaat, khawatir kesubuhan, sholatlah witir 1 rakaat. Maka beliau kalau akhir malam ya sampai sahur dah selesai. Ya. Apalagi halaman 6 masuk ke halaman 7. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa an la yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral laili fa inna salata akhiril laili masyhudatun wa dzalika afdalu. Rawahu Muslim. Nah, perhatikan ya. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa khawatir tidak akan bangun pada akhir malam, maka bolehlah berwitir pada awal malam. Dan barang siapa berkeyakinan mampu bangun di akhir malam, maka hendaklah mengerjakan witir pada saat itu. Karena sholat di akhir malam itu disaksikan dan yang demikian itu lebih utama. Hadis riwayat Muslim. Apa yang ditanyakan? Pertanyaan, maksud disaksikan itu apa maksudnya? Disaksikan oleh malaikat atau Allah Subhanahu wa taala? Saya pernah dengar bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi pada sepertiga malam untuk melihat para hambanya yang memohon ampun kepadanya. Ini hadis riwayat siapa, Ustaz? Ya, nanti riwayatnya siapa saya lupa, nanti dilihat. Rasul pernah dikeluarkan. Ya, nanti kita lihat. Yang ditanyakan apa? Hadis itu tadi riwayat siapa gitu? Ya, Allah turun di sepertiga malam akhir. Ya. Jadi sepertiga malam, karena memang ada hadis yang kamu tanyakan tadi. Setiap malam, sepertiga malam akhir, Allah itu turun ke langit dunia ini. Turun. Memperhatikan hambanya yang bangun, siapa yang berdoa dikabulkan. Siapa bertobat diterima tobatnya. Siapa yang berdoa dikabulkan doanya. Itu di akhir malam, sepertiga akhir dari malam itu, sepertiga akhir. Nah, itu maka disaksikan saat itu. Maka tadi witir awal malam boleh,
Tengah malam boleh, di akhir malam boleh, tetapi akhir malam disaksikan karena saat itu Allah turun ke langit bumi. Ya, ya, ya. Lah apa awal malam tidak disaksikan? Ya semua disaksikan. Yang dikerjakan oleh manusia itu jelek apa baik, semua disaksikan oleh Allah, artinya dilihat oleh Allah. Tetapi tadi diterangkan ya karena di situ diterangkan yang demikian itu lebih utama. Jadi mengerjakan akhir malam itu, akhir malam itu lebih utama karena itu disaksikan Allah saat itu Allah turun ke langit bumi. Maka sholat malam di akhir malam itu lebih utama daripada awal malam, sholat witir tadi ya toh. Nah, tapi boleh juga sholat witir kalau kamu yakin atau khawatir tidak bisa bangun malam ya sudah sholat witir boleh. Di awal malam sesudah sholat isya itu boleh. Tapi kalau yakin saya bisa bangun, ya lebih baik akhir malam. Nah akhir malam itulah Allah turun ke langit bumi dan menyaksikan sholat kita. Maka lebih afdol sholat di akhir malam daripada di awal malam. Apalagi? Halaman 7 masuk ke halaman 8. An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla al-isya'a dakhala al-manzila summa shalla rak'ataini summa shalla ba'dahuma rak'ataini atwala minhuma summa autara bi salasin la yafsilu fihinna summa shalla rak'ataini wa huwa jalisun yarka'u wa huwa jalisun wa yasjudu wa huwa qa'idun jalisun rawahu Ahmad. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila sholat isya beliau masuk ke rumah, kemudian beliau sholat 2 rakaat, kemudian sholat lagi 2 rakaat yang lebih panjang daripada 2 rakaat yang pertama, kemudian beliau berwitir 3 rakaat dan beliau tidak memisahkan di antara 3 rakaat itu. Kemudian beliau sholat lagi 2 rakaat dalam keadaan duduk. Beliau rukuk dalam keadaan duduk dan bersujud. Dan beliau sholat dengan duduk. Hadis riwayat Ahmad. Nabi setelah sholat isya masuk ke rumah. Jadi sholat isya di masjid, kemudian sholat sunnahnya di rumah. Dan witir. Seharusnya witir itu menjadi penutup sholat malam. Tetapi Nabi tidak setelah sholat witir malah sholat lagi 2 rakaat. Mohon penjelasannya Ustaz. Nah yang mengharuskan siapa? Kok bisa ngomong seharusnya witir itu jadi penutup sholat malam? Nabi sendiri malah witir dulu baru tahajud itu. Ya, Nabi sholat witir dulu, ya, setelah witir baru tahajud 2 rakaat. Maka dilihat dari sini orang itu boleh tahajud dulu ditutup dengan witir boleh, atau sholat witir dulu baru tahajud 2 rakaat boleh. Ini praktekan Nabi, ya, praktekan Nabi. Justru beliau ketika sholat 2 rakaat tadi dilaksanakan dengan duduk, ya, beliau laksanakan dengan duduk. Ya. Beliau berwitir 3 rakaat, ya, dan beliau tidak memisahkan di antara 3 rakaat itu. Artinya sholat witir 3 rakaat itu tidak dipisahkan 2 rakaat salam terus tambah 1 rakaat salam, tidak. Witir itu ganjil. Ya, kalau sholat witir 3 rakaat, 2 rakaat dulu salam, ya, sholat salam itu sudah selesai. Kalau 2 rakaat itu bukan witir, terus ditambah lagi sholat 1 rakaat. Ya witirnya 1 rakaat itu. Ya, maka Nabi sholat witir 3 rakaat tidak dipisahkan. Jadi beliau tidak memisahkan di antara 3 rakaat itu. Kemudian beliau sholat lagi 2 rakaat dalam keadaan duduk. Beliau rukuk dalam keadaan duduk dan sujud, dan beliau sholat dengan duduk. Nah, gitu lah. Sudah selesai witir, Nabi nambah lagi sholat 2 rakaat dikerjakan dengan duduk. Nah, Nabi tadi kok sholat
di masjid terus pulang sholat sunnah. Iya, memang sebaik-baik sholat sunnah itu dikerjakan di rumah. Nabi mengatakan sebaik-baik sholat itu di rumahnya, kecuali sholat wajib. Maka kalau sholat wajib itu baik dikerjakan di masjid dengan berjamaah. Kalau sholat sunnah baik dikerjakan di rumah. Ya. Apalagi halaman 11 masuk ke halaman 12. An Aisyata qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni rawahu Tirmidzi. Dari Aisyah dia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau apabila aku mengetahui bahwa malam itu malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku baca? Beliau bersabda, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maka maafkanlah kesalahanku. Hadis riwayat Tirmidzi. Apakah hadis ini masih berlaku sampai sekarang atau hanya pada saat Ramadan pada masa Rasulullah Ustaz? Maksudnya gimana? Masih berlaku piye maksudnya? Menemui malam Lailatul Qadar sehingga membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ini ada perbedaan-perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu turun pada setiap bulan Ramadan. Nah, padahal Lailatul Qadar itu malam apa toh? Malam turunnya Al-Quran. Maka disebut Lailatul Mubarakah. Lailatul Mubarakahnya malam yang penuh berkah. Karena Allah turunkan Al-Quran itu penuh berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Aku turunkan Alkitab Al-Quran maksudnya kepadamu Muhammad penuh berkah. Di Quran itu penuh berkah. Kitab yang diturunkan oleh Allah penuh berkah. Maka malam Ramadan diturunkannya Al-Quran, malam Ramadan itu juga disebut malam yang penuh berkah. Sekarang timbul pertanyaan. Kalau Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, lah Al-Quran itu turun tiap bulan Ramadan apa bulan Ramadan waktu itu? Sekarang masih turun nggak Al-Quran? Nah, Nabi sudah wafat kok turun Al-Quran diturunkan kepada siapa? Ya, nah, satu berpendapat setiap malam Ramadan Lailatul Qadar masih turun setiap bulan Ramadan. Yang satu berpendapat, yang lain berpendapat ya malam Lailatul Qadar itu ya waktu itu ketika Nabi masih sugeng, masih hidup, diturunkannya waktu Al-Quran itu. Diturunkan pada bulan Ramadan waktu dulu bukan sekarang. Nah, sekarang ini ya ibaratnya orang mengenang Lailatul Qadar sekarang ini mengenang saja suatu malam yang sangat mulia, maka malam Ramadan jangan digunakan untuk hura-hura. Mengenang peristiwa yang dahulu, maka supaya banyak digunakan malam Ramadan untuk ibadah, untuk zikrullah, jangan untuk hura-hura. Nah, di dalam tafsir Fi Dhilalil Quran, Said Qutb menerangkan, jadi ibaratnya itu memperingati turunnya Al-Quran itu bukan disambut dengan pasar malam, ya, dengan disambut dengan hura-hura, senang-senang. Kadang-kadang kita peringatan mau nuzulul Quran. Terus bar peringatan ya wis
Padahal mestinya kalau kamu senang Quran diturunkan pada bulan Ramadan begini inilah Quran diturunkan waktu itu. Maka gunakan bulan Ramadan itu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Malamnya jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka siangnya berpuasa, malamnya banyak beribadah, berzikirullah, baca Quran. Nah itu namanya menghidup-hidup malam Lailatul Qadar. Ya, menghidup-hidupkan peristiwa yang dahulu kita hidup-hidupkan sekarang. Setiap mengenang bulan Ramadan, wah ini waktu turunnya Al-Quran. Maka kita agungkan bulan Ramadan ini karena bulan ini bulan yang penuh berkah, diturunkannya kitab suci Al-Quran. Kita rasa syukur, cinta kepada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran itu, maka diisi bulan Ramadan itu bulan yang diisi banyak beribadah, penuh diisi hal-hal yang bermanfaat. Zikrullah, baca Quran, ibadah, apalah yang bisa dilakukan untuk menghidup-hidupkan malam Lailatul Qadar itu. Nah, perbedaan pendapat ini tidak bisa diketemukan, ya sudah saling menghormati. Yang masih meyakini bulan Ramadan ini turun Lailatul Qadar, ya silahkan. Malah do golek Lailatul Qadar itu toh. Nah, Lailatul Qadar kok digoleki. Ya, karena kayak ini nonton wayang. Ya, nonton wayang itu loh. Lailatul Qadar, Arab itu wahyu, topo, itu untuk wahyu celorot. Itu ya ada orang cerita katanya untuk Lailatul Qadar malamnya seperti ada cahaya turun ke persis ki kenalikan delok wayang ya ngono kuwi. Terus jimat Kalimosada itu ha. Nah, kita untuk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Terus ada yang mengartikan siapa yang ibadah misalnya sholat lah bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar sama dengan kamu pahalanya sama dengan ibadah 1000 bulan. Nah itu juga kamu belum tahu dalilnya, itu juga belum tahu saya. Yang saya ketahui dalam Quran itu ya inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sehingga aku menurunkan pada waktu itu pada malam Lailatul Qadar. Ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa tuh Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. 1000 itu kalau dalam bahasa Arab bukan perhitungan 1, 2, 3, 999 terus 1000, bukan begitu. 1000 itu bilangan yang sangat banyak. Sangat banyak. Maksudnya apa? Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Sebelum Al-Quran diturunkan kata Allah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum Nabi Muhammad diutus, Al-Quran diturunkan, manusia itu dalam kesesatan yang nyata. Nyata-nyata sesat. Nah, diturunkan Al-Quran, Quran itu yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila sirati mustaqim. Diturunkan Al-Quran, tuntun manusia dari kesesatan ke jalan keselamatan. Dikeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Gelap gulita ada yang mengartikan gelap gulita itu dari kekafiran, masa jahiliyah tidak mengerti iman. Ya, keluarkan dengan Al-Quran menjadi orang yang beriman, mengerti jalan kehidupan. Ya, keluar dari gelap gulita ke cahaya terang benderang. Wa yahdihim ila sirati mustaqim. Al-Quran itu menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Maka kalau setiap hari kita ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, Al-Quran itu faqad hudiya ila sirati mustaqim. Jadi jalan yang lurus itu Al-Quran. Maka kalau kita minta sholat ihdinas siratal mustaqim, cintailah Quran, ikutilah Quran. Itu jalan yang lurus.
Nah, maka itulah kebaikan turunnya Al-Quran, kembali Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, 1000 bulan ini waktu yang panjang lah. Yang dulu kamu dalam keadaan sesat, turunkan Al-Quran, menjadi kamu selamat, terang benderang jalan hidup ini. Nah, maka turunnya Al-Quran, Lailatul Qadar itu kalau dihitung itu lebih banyak, lebih baik daripada 1000 bulan. Dari bertahun-tahun yang sudah lalu kamu lampaui itu, telah turunnya Al-Quran ini lebih baik daripada malam-malam sebelumnya. Terus ada yang membandingkan, memisalkan lah. Ya. Nah, kalau itu dirasakan dengan iman juga, ya tak? Bangsa Indonesia punya hari yang lebih baik daripada 350 tahun. Kapan itu? Nah, 17 Agustus tahun 1945. Sebelum itu bangsa Indonesia dijajah oleh orang asing selama berapa lama? 350 tahun. Ya, jajah Belanda, Jepang, Inggris. Itu dihitung masa penjajahan itu katanya menurut sejarah ya 350 tahun. Tanggal 17 Agustus 45 dinyatakan bangsa Indonesia bebas dari penjajahan, merdeka. Mulai tanggal 17 Agustus 45 itu hari yang boleh dikatakan hari yang sangat-sangat berbahagia bagi bangsa Indonesia. Berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, ya, diberikan kemerdekaan. Wah, tanggal 17 itu banyak orang berbesmili, nangis bebas, ngerek gendera dengan mencucurkan air mata, rasa haru, bersyukur pada Allah. Nah, itu. Maka kalau tanggal 17 Agustus tiap tahun datang. Tapi tanggal 17 Agustus hari proklamasi ya sekali tahun 45 itu saja. 17 Agustus tiap tahun datang. Nah, mestinya kalau kita mengenang dahulu, tiap tanggal 17 Agustus itu kita kalau itu bukan proklamasi lagi datang, itu memperingati hari berbahagianya bangsa Indonesia. Mestinya diisi, kalau mengenang itu diisi dengan hal-hal yang baik. Nah, dari situlah MTA dari pusat sampai daerah ke seluruh Indonesia. 17 Agustus kita tidak hura-hura. Bersyukur pada Allah. Karena pada saat itu semua bangsa Indonesia senang, bergembira. Maka setiap tanggal 17 Agustus jangan ada orang yang merasa dijajah lagi oleh kelaparan. Jadi, wah ini karnaval, silahkan. Tapi sing wetenge luwe jak karnaval seneng ora? Wong wetenge luwe karnaval, jalan-jalan ya wegah loh. Ya. Maka untuk warga MTA dari pusat sampai daerah tanggal 17 Agustus kita bagikan paket kemerdekaan. Biasanya paket kemerdekaan. Biar mengenang hari merdeka ini. Kerjasama dengan RT, RW, lurah ya, bagikan sembako. Lewat Pak RT-nya sudah dipilihkan pendudukmu yang paling tidak beruntung pada hari 17 Agustus itu ada enggak? Jangan sampai 17 Agustus hari kemerdekaan kok ada orang yang tidak bisa makan. Jangan sampai. Nah, kita kenang itulah. Maka bangkitkan rasa semangat kemerdekaan. Jangan sampai ada orang lapar tanggal 17 Agustus. Kita bagi sembako di sekitar majlis masing-masing. Ya, ben 17 Agustus jangan sampai ada orang yang lapar. Hari merdeka kok lapar. Kan masih dijajah oleh perut lapar. Nah, perkara besok tanggal 18 lapar lagi, itu urusannya pemerintah itu. Ya, jika ada rakyat lapar itu urusannya pemerintah. Kita hanya mengenang 17 Agustus, mengenang hari kemerdekaan seluruh bangsa Indonesia harus berbahagia. Jangan ada yang perutnya lapar. 17 Agustus kok perutnya lapar kan ya susah loh.
Maka diingatkan kenang tanggal 17 itu 45 hari merdeka. Nah, mestinya gitu kita memperingatkan. Peringatan itu seperti itulah kita manfaatkan. Maka kalau tadi Lailatul Qadar tidak turun tiap bulan Ramadan, tapi paling tidak kita mengingat. Nah, untuk mengingat bulan Ramadan turunnya Lailatul Qadar yaitu Al-Quran itu, jangan diisi hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi membawa dosa. Kamu dikeluarkan dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Dituntun dari jalan sesat ke jalan selamat. Maka gunakanlah mengenang peristiwa itu, kita gunakan banyak beribadah. Tingkatkan rasa kecintaan kita kepada Al-Quran. Kita kaji, kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan. Karena kita orang Islam harus yakin, manusia tanpa Quran itu tidak bisa menjadi baik. Ya. Andai kata manusia bisa baik tanpa Quran, Allah tidak menurunkan kitab suci Al-Quran. Tidak mengutus Nabi Muhammad untuk menyebarkan Al-Quran. Ya, karena sebelum Al-Quran diturunkan, Allah sudah mengutus banyak Rasul, banyak Nabi, dan membawa kitab suci juga. Ya. Tapi mengapa Allah mengatakan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata sebelum Quran disebarkan. Maka Quran juga mengatakan ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, siapa yang mengimani Nabi Muhammad, yang mengimani yang dibawa oleh Nabi Muhammad yaitu Al-Quran, Allah mengatakan laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh suatu kenikmatan yang besar bagi orang-orang yang beriman ketika diutusnya seorang nabi yaitu Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran. Yang nabi itu membacakan ayat-ayatnya, mengajarkan Alkitab wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Sebelum itu kata Allah manusia dalam kesesatan yang nyata. Maka dengan diutusnya Nabi Muhammad membawa Al-Quran, orang yang mengimani Nabi, mengimani yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu laqad manallah, sungguh Allah telah memberikan nikmatan orang yang beriman itu. Nah itu maka kita kenang turunnya Al-Quran, yaitu Lailatul Qadar, kita gunakan untuk banyak beribadah. Itu maksudnya. Jadi tiap bulan Ramadan tidak turun Quran, ya Quran diturunkan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, ya bulan Ramadan tahun dulu ketika Nabi Muhammad menerima Al-Quran itu. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah menurunkan di dalam bulan itu yaitu Al-Quran. Apa itu setiap bulan Ramadan? Ya, tiap bulan Ramadan? Tidak. Ya bulan Ramadan waktu dulu turunnya Quran itu. Ya, pada bulan artinya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Fungsinya hudal linnas, memberi petunjuk pada manusia. Ya, dan memberikan penjelasan pada petunjuk itu sendiri. Dan menjadi furqan, pembeda, pemisah antara yang hak dan yang batil. Beda yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, itu Quran. Maka orang tidak paham Al-Quran tidak mengerti yang hak, tidak mengerti yang batil. Ya. Tidak mengerti yang baik, tidak mengerti yang buruk. Nah, Quran lah ukuran baik buruknya itu di Al-Quran. Ya. Benar salahnya itu Al-Quran. Ya. Tidak mengerti, tidak ngerti Quran, tidak ngerti benar salah. Maka harusnya setiap orang yang mengaku dirinya Islam, mengakui Quran kitab sucinya, tidak hanya diyakini tok, tapi diyakini, dipelajari, dipahami. Itu menuntun kita ke jalan yang lurus. Kalau tidak ya keblasuk-blasuk malah jadi jimat itu. Ya tak? Nanti ada yang nyerahkan jimat enggak? Udah lah. Jimat tulisan-tulisan Quran lah. Quran tinggal tulisannya tok. Ditulis-tulis dengan lembaran-lembaran kertas, ditulis dengan lulang, ya, terus
jahit, jadikan ikat pinggang kemana-mana dibawa. Quran, tulisan Quran itu. Ya, maka Nabi mengatakan akan datang Islam itu tinggal namanya. Sayati alan nas zamanun la islama illasmuhu walal qur'ana illa rasmuhu. Dan datang suatu zaman Islam itu tinggal namanya. Identitasnya Islam tapi perilakunya jauh dari Islam. Al-Quran tinggal tulisannya. Ya, dah tidak dikaji, enggak dipahami, nah, malah tulisannya diecer-ecer, ditulis mana-mana, tapi enggak dikaji, tinggal hiasan-hiasan saja. Di rumahmu kan ya begitu kan? Di kamar tamu dihiasi surat Yasin. Nanti kamar tidur ayat kursi, gitu. Gitu aja tak? Pernah kamu baca? Sing digantungkan yang kamar tidur ayat kursi, kamu baca, kami pahami. Ya, nah, ya monggo hiasan tadi. Malah nggo jimat. Katanya nek malah ditulisi centel ke ayat kursi, nanti kalau ada maling masuk bingung. Betul, maling bodoh mesti bingung. Lah wong arep maling dadak maca ayat kursi. Ayat kursi tempel kene tembok kayak tulisannya kaligrafi sisan. Macane ruwet kowe mesti bingung kowe. Nek sing ngapal, belum hafal ayat kursi itu membaca ya susah. Kalau sudah hafal, oh dari permulaannya iso mbacotke dhewe rasa maca kuwi. Tapi kalau dengan membaca itu ruwet, tulisan kaligrafi iki maca bismillah wis sulit kok. Ya, kaligrafi itu. Sing yang bisa membaca yang sudah hafal, kalau belum hafal macane angel. Nah, gitulah. Lah maling ndak tak maca kuwi ya mesti bingung kamu.